Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Boyd Raminuddin dari kelas G Universitas Insan Budi Utomo Malang, angkatan tahun 2023. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi atau mempresentasikan materi tentang aliran konstruktivisme dan implikasi terhadap pendidikan. Untuk memenuhi tugas mata kuliah wawasan pendidikan yang diampu oleh Bapak dosen Sudari SAG MPD. Pengertian teori konstruktivisme sendiri adalah salah satu aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan adalah hasil dari konstruksi atau bentukan. Dalam sudut pandang konstruktivisme, pengetahuan adalah akibat dari suatu konstruksi kognitif dari sebuah kenyataan yang terjadi melalui aktivitas atau kegiatan seseorang. Di dalam proses belajar mengajar, guru atau pendidik tak hanya memindahkan pengetahuan kepada para peserta didik dalam bentuk yang sempurna. Menurut teori belajar konstruktivisme, pengetahuan tidak bisa dipindahkan begitu saja dari guru kepada murid. Artinya, peserta didik harus aktif secara mental membangun struktur pengetahuannya berdasarkan kematangan kognitif yang dimilikinya. Pembelajaran berbasis konstruktivisme itu sendiri berasal dari kata konstruktif dan isme. Konstruktif berarti bersifat pembina, memperbaiki, dan membangun. Sedangkan isme adalah dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti paham atau aliran. Konstruktivisme merupakan aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita merupakan hasil konstruksi kita sendiri. Pandangan konstruktivis dalam pembelajaran mengatakan bahwa anak-anak diberi kesempatan agar menggunakan strategi sendiri dalam belajar secara sadar, sedangkan guru membimbing siswa ke tingkat pengetahuan yang lebih tinggi. Menurut beberapa ahli, teori dari Newby mengemukakan asumsi yang mendasari pandangan konstruktivisme. Menurut mereka, pengetahuan merupakan suatu yang dibangun oleh orang yang belajar. Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru dan keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan. Menurut Woolford, mendefinisikan pendekatan konstruktivisme adalah pembelajaran yang menekankan pada peran aktif siswa dalam membangun pemahaman dan memberi makna terhadap informasi atau peristiwa yang dialami. Adapun beberapa konsep tentang aliran konstruktivisme itu sendiri, salah satunya adalah asimilasi. Konsep ini membuat seseorang memasukkan pengalaman baru ke dalam pengalaman lama. Hal ini menyebabkan individu untuk mengembangkan pandangan baru, memikirkan kembali apa yang pernah disalahpahami dan mengevaluasi apa yang penting pada akhirnya mengubah persepsi mereka. Yang kedua, akomodasi, membingkai ulang dunia dalam pengalaman baru ke dalam kapasitas mental yang sudah ada. Individu menyusun mode tertentu di mana dunia beroperasi. Ketika hal-hal tidak beroperasi dalam konteks itu, mereka harus mengakomodasi dan membingkai ulang harapan dengan hasil. Adapun tujuan aliran konstruktivisme itu sendiri merupakan cara belajar mengajar yang bertujuan untuk memaksimalkan pemahaman siswa. Belajar akan berlangsung lebih efektif jika siswa berhubungan langsung dengan objek yang sedang dipelajari yang ada di lingkungan sekitar. Tujuan penggunaan pendekatan tersebut dalam pembelajaran untuk membantu meningkatkan pemahaman siswa. Konstruktivisme memiliki keterkaitan yang erat dengan metode pembelajaran penemuan atau discovery learning dan belajar bermakna atau meaningful learning. Kedua metode pembelajaran ini berada dalam konteks teori belajar kognitif. Ada pula teori tujuan pengajaran konstruktif secara fundamental berbeda dari pendekatan yang lebih tradisional. Pandangan konstruktif misalnya tidak hanya menyediakan cara berpikir baru tentang pembelajaran, tetapi juga melihat konteks sains. Pendekatan konstruktif biasanya mencakup analisis cermat rekonstruksi tradisional dan pengembangan rekonstruksi baru di bawah perspektif tujuan yang ditetapkan untuk unit pengajaran tertentu.
Adapun beberapa manfaat dari aliran konstruktivisme itu sendiri, salah satunya adalah satu, dapat mengungkapkan gagasan secara eksplisit, yaitu membantu kita dalam mengungkapkan gagasan secara eksplisit. Tidak bisa dipungkiri bahwa selama kita belajar tentu akan ada kesulitan. Kesulitan itulah yang nantinya akan kita coba pecahkan. Yang kedua, memberikan pengalaman baru, yakni kita akan mendapatkan hal-hal baru, pengalaman baru dan juga suasana baru terkait gagasan yang kita temui. Karena seperti yang kita tahu bahwa setiap orang pasti mempunyai gagasan. Sifat dari gagasan itu secara sendiri dinamis, yakni bisa berubah seiring dengan berjalannya waktu dan seiring dengan pengalaman serta pengaruh kemampuan berpikir kita kepada semua hal. Yang ketiga, mengajak seseorang untuk berpikir tentang pengalamannya. Teori konstruktivisme ini secara tidak langsung akan mengarahkan kita kepada sesuatu yang baru. Setidaknya teori konstruktivisme tersebut akan mengajak kita untuk berpikir mengenai pengalaman yang telah dialami menjadi sesuatu yang lebih bermakna dan sistematis. Yang keempat, memberi kesempatan untuk mengidentifikasi perubahan gagasan. Sifat dari gagasan tiap orang bersifat dinamis. Teori konstruktivisme ini akan memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi perubahan gagasan yang lama ke gagasan yang baru berdasarkan alasan logis. Sedangkan logis atau tidaknya gagasan tersebut bergantung pada sensitivitas dan juga kepekaan otak serta perasaan kita terhadap sesuatu yang ada di sekitar kita. Pengimplikasian dalam pendidikan, contohnya untuk seorang guru, ajar dalam konteks konstruktivisme adalah membantu seseorang berpikir secara benar dan membiarkannya berpikir sendiri. Bagi konstruktivisme, seorang guru berperan sebagai mediator dan fasilitator yang membantu agar proses pembelajaran berjalan dengan baik. Guru konstruktif tidak mengklaim ajarannya yang paling benar. Guru membiarkan pembelajar menemukan cara yang paling menyenangkan dan pemecahan masalah dan bukan menyuruh pembelajar memakai jalan tertentu. Guru konstruktif dituntut untuk menguasai bahan yang luas dan mendalam, berpandangan luas mengenai pengetahuan tentang bahan yang diajarkan, mengerti macam-macam jalan dan model, dan mengerti konteks bahan serta proses pembelajaran yang baik. Sedangkan cara mengevaluasi proses belajar tidak menekankan kebenaran tetapi berhasilnya suatu operasi, sehingga evaluasinya adalah guru memberikan persoalan yang belum pernah ditemui sebelumnya, lalu mengamati bagaimana mereka mengkonseptualisasikannya dan meneliti bagaimana mereka menyelesaikan persoalan itu. Guru konstruktivis menganggap bahwa dengan mengamati cara konseptual yang pembelajar gunakan, guru akan menangkap bagaimana jalannya konsep mereka. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi memberikan manfaat kepada kita semua. Ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.